Teman-teman mahasiswa, pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang application architecture. Nah, berbicara tentang arsitektur tentu merupakan satu fondasi bagi kita sebelum kita membangun aplikasi. Artinya apa? Kita harus paham dulu nantinya arsitektur apa yang akan kita gunakan. Berbicara tentang arsitektur ini ada beberapa macam, yaitu pertama adalah centralized architecture, dan yang kedua adalah client server architecture. Dan juga sebenarnya ada juga arsitektur yang lain, kita akan berbicara tentang distributed database dan selanjutnya. Tetapi pada pokok bahas ini kita akan membahas ada dua macam, yaitu centralized dan client servers. Nah, client server itu sendiri nanti kita akan bagi menjadi beberapa macam lagi. Ada yang 2 tiers, 3 tiers, dan n tiers. Oke, kita akan masuk ke yang pertama, yaitu centralized DBMS. Nah, centralized DBMS ini pada beberapa dekade yang lalu sangat populer digunakan, yaitu di mana setiap user akan menggunakan terminal, di mana semua proses akan dilakukan pada satu servers. Jadi nantinya user masing-masing ini akan menggunakan terminal mereka berupa alat input dan output. Berbicara alat input berarti keyboard, mouse, kemudian berbicara alat output adalah seperti printer, monitor. Nah, semua proses akan dilakukan di server itu sendiri. Maka dikatakan di sini centralized. Baik itu di BMS, kemudian juga operating system, di sini akan dilakukan semua di level servers. Nah, dikatakan seringkali menggunakan arsitektur ini membutuhkan server yang harus memiliki performance ataupun juga konfigurasi yang sangat tinggi. Kenapa? Karena di sini semua proses akan berpusat pada server itu sendiri. Jadi resource daripada server itu sendiri. Yang kedua adalah menggunakan client server. Nah, berangkat dari konsep yang sebelumnya centralized, bahwa dikatakan dengan centralized berarti berpusat pada satu resource server. Nah, client server itu nanti akan membagi resource ini ke client masing-masing. Atau mungkin nanti kita akan lihat bisa terbagi menjadi beberapa server dan clients. Nah, konsep client server ini ada beberapa macam. Jadi yang pertama di sini kalau Anda lihat adalah konsep client server dengan menggunakan 2 tiers. Nah, konsep 2 tier inilah menjadi dasar atau fondasi pada saat kita belajar. Mungkin pada semester yang lalu Anda mempelajari bagaimana Anda membangun aplikasi, namun Anda masih banyak menggunakan client server konsep 2 tiers. Nah, nantinya pada semester ini kami akan membimbing Anda bagaimana Anda bisa menerapkan ataupun juga mengimplementasikan nanti konsep client server, apakah menggunakan 3 tier ataupun juga n tiers. Nah, konsep tier atau layer yang lebih dari 2 ini Anda bisa lihat. Pada dasarnya kalau kita sekilas perhatikan di sini ada layer client, ada layer application, ada layer web ataupun juga database server. Nah, sejumlah konsep ada yang membagi, ada yang menjadikan satu. Sebagai contoh, application server ataupun juga web server ada yang menjadikan satu. Di sini kita sebut sebagai atau akan melayani atau menjadi tempat di mana semua application program proses akan dilakukan di sini. Ya. Kemudian level database server di sini hanya akan melakukan pekerjaan atau melayani mengambil data, melempar data, memasukkan data, mengubah data, seperti itu. Nah, konsep layering ini juga akan berangkat, kalau kita lihat, ada presentation layer, ada business logic layer, ada database service layer. Nah, seperti apa prosesnya? Kalau Anda perhatikan di gambar ini, ada yang namanya presentation tier, ada yang namanya business logic tier, dan ada data tier. Nah, berbicara tentang presentation tier, ini contoh kalau kita kembangkan aplikasi di mobile apps, ya, aplikasi ini akan berhubungan dengan user ini sendiri, maka kita akan sebut sebagai presentation tier. Kemudian dari aplikasi yang sudah kita kembangkan di sini, ketika akan melakukan satu transaksi, sebagai contoh di sini login, akan diproses oleh business logic. Akan mendapatkan, mengambil, kemudian memastikan bahwa username yang akan dimasukkan ini apakah sudah sesuai atau tidak.
Nah, untuk memastikan sesuai atau tidak, dia akan mengambil data dulu ke data tier. Kemudian data tier akan meresponnya. Data yang diambil seperti apa, kemudian akan dicocokkan, sama atau tidak. Apabila sama, maka akan direspon login sukses. Nah, proses-proses yang ada ini nanti kita akan bisa bagi. Nah, oleh karena itu konsep ini kita sebut sebagai N-tiers mekanisme atau N-tier architecture, di mana ada yang akan bekerja sebagai presentation, ada yang bekerja akan memproses, bisnisnya kita sebut dengan bisnis logic, ada yang akan bekerja sebagai pemproses data itu sendiri. Nah, teman-teman nantinya pada saat kita menggambarkan UML, yaitu kita menggambarkan sequence diagram dengan menggunakan notasi UML, Anda akan lihat, Anda akan menggambarkannya seperti ini. Ketika saya atau user berinteraksi, mengklik login, dia akan memparsing username and password. Dan nantinya presentation layer atau berupa form login ini, dia akan memanggil fungsi atau operasi dari business layer dari kelas user manager. Nah, nantinya kelas ini sendiri juga akan memanggil operation atau fungsi dari data object atau tadi kita sebut dengan data tier untuk mengambil data. Nah, tadi kan saya katakan melayani, mengambil data. Nah, nantinya dari data object ini akan memberikan data. Nah, nantinya di selanjutnya lagi adalah business layer ini akan memproses, memvalidasi, memverifikasi apakah username dan password yang dimasukkan sudah benar. Jika benar, sukses. Jika tidak benar, failed. Nah, teman-teman mahasiswa, sangat menarik kan? Di sini Anda akan belajar bagaimana Anda akan mengklasifikasikan mana yang termasuk di dalam presentation layer, mana yang masuk di dalam business layer, dan mana yang akan masuk di dalam data atau data object layer atau data tier. Nah, tentunya Anda perlu banyak mengeksplor kembali. Ya, silakan Anda baca sejumlah referensi yang sudah saya berikan. Ya, apabila ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, silakan. Ya, jangan segan-segan. Dan ada tugas-tugas yang harus Anda kerjakan terkait dengan tugas kelompok juga pada minggu ini. Anda juga sudah harus mengumpulkan yaitu ide apa yang akan Anda kerjakan ya dari tugas proyek, dan diharapkan nanti tugas proyek ini akan mengimplementasikan arsitektur ini. Karena dari arsitektur ini akan membangun cara kerja, cara berpikir Anda yang lebih tersistematis. Baik, saya ucapkan terima kasih.